Halo teman-teman, selamat datang di Indra Aziz Place. Hari ini kita akan main Train Sim World 2. Ya, ini kereta kita. Saya kasih lihat dari luar ya, biar kelihatan. So basically ini keretanya lebih berfungsi buat kereta barang gitu kali ya. Kayak gini. Look at that beauty. Saya senang banget sih bentuk keretanya ya. Kayaknya industrial gitu loh. Jadi bukan kayak kereta modern, tapi ya gini, kayaknya buat bawa barang-barang berat dan sebagainya. Sesuai dengan kita-kita yang suka dengan kayak truk, kayak traktor gitu. Tapi nanti tentu saya akan juga mainin game kereta yang lebih modern kali ya. Oke, nomornya 2762. Ini jenis keretanya adalah GP38-2. Halo Mbak, selamat pagi. Ini jam 9.40 ya. Kita buka aja jendelanya ya, biar ada angin masuk. Saya nggak tahu deh, ini kereta kayak gini ada AC-nya nggak sih? Ada, ini AC sih harusnya ya. Bisa dinyalain, tapi nggak usah. Kita buka aja jendelanya. Oke, let's see. Ini headlight control coupled at long hood end. Oke, lampu depan, number lights front on, rear light on juga dong, biar keren. Oke, so tugas kita hari ini adalah kita harus memarkir beberapa kargo di tempatnya. Jadi kayaknya tuh ada kargo yang baru nyampe, terus kita harus markirin dia di tempat yang seharusnya. Jadi ada beberapa kargo ya. So kita akan lakukan itu. Pertama ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini brake, terus kita masukin reverser, kita nyalain generator, lampu ditch light on. Saya senang gauge light juga on di sini. Jendela buka dong, biar ada udara ya kan. Oke, kita mulai maju ke depan. Kita nyalain throttle dan kita buka remnya. Tapi kita juga harus pastiin bahwa track kita ada di jalan yang benar ya. Oke, harusnya kita mulai bergerak sekarang. Oke, kita mulai bergerak. Kita pastiin kita tracknya atau relnya ke arah yang benar. Ini betul. Ini betul. Oke, sip. Nah, ini salah. Harusnya kita ke kanan ya. Kita klik di sini dan kita udah ngerubah jalurnya. Nah, ini saya nggak bayanginnya kayak saya pakai HT bilang ke teman saya untuk ngerubah yang ini gitu. Kita mesti nangkep ini kargonya. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Ini pasti berat banget ya. Jadi kita mesti hati-hati untuk ngatur throttle dan rem. Jadi kita sambungin ini dan kita harus misah-misahin kayaknya. Kalau based on briefingnya, kita mesti misahin si kargo ini ya. Soalnya itu akan kita lakukan. Ini dia penampakannya dari luar ya. Keren. Oh, keren banget ya. Yes, I love it. Love it. Sekarang speed kita di 11 miles per hour. Kita tutup aja throttle-nya biar dia menggelinding di 12 miles per hour. Nanti mendekati ke sana, kita mulai aktivasiin remnya di sini supaya nggak nabrak gitu ya. Sebetulnya nabrak pun nggak apa-apa ya, dia masih aman lah. Dan dia langsung otomatis ke coupling sendiri. Cuman ya kita boleh lebih imersif dengan turunin kecepatan di sini. Oke, kira-kira ya 5 mile per hour aja. Kita masih approaching kargonya. Ya, oke. Throttle mati kan? Yes. Nah, enaknya di game ini tuh kita bisa berdiri gitu loh, dan kita bisa keluar. Jadi berasa banget immersionnya kayak gini. Asik ya. Juga ke depan sini. Nah, kita mau nyambungin ke sana ya. Oke, kita kasih rem lagi dikit kali ya. Oke. Sip, dikit lagi yuk.
Kita terlalu dini ngeremnya. Kasih maju dikit. Oke, tutup. Boom. Ya, agak sedikit kasar, tapi begitulah mungkin ya pekerjaan masinis kereta ya. Wait for a moment. Jadi ya kita mesti terbiasa ngelihat panel ini. Saya senang bentuk panelnya tuh klasik dan industrial, nggak kayak kereta modern. Oke, next stop adalah kita mesti mundur sekarang dan mulai misahin nanti ya. Dari sini kita mundur ke lokasi semula. Oh enggak, di sini. Oh, hati-hati di sini ya. Rubah. Yes, ada lagi yang mesti kita rubah. Kayaknya nggak ada dari sini ya. Di sini juga udah, tinggal sampai di sini. Oke, let's go. Kita sekarang mundurin ke sini dan kita throttle. Kita mundur karena remnya masih saya rilis ya di sini ya. Oke, yuk kita throttle. Ini reversernya udah saya balikin ke belakang, so kita akan menuju ke sana sekarang. Oke, sip, sudah berjalan ya. Lihat ini. Kereta-kereta di sebelah kita keren banget ya. Ini bawa apa ini? Bawa, oh nggak ada tulisannya ya. Mungkin cairan yang flammable ya. Ada penanda apinya di sana. Nice. Kalau ini How Tomorrow Moves. Ya ini mungkin barang-barang I don't know, maybe food atau kayaknya bukan food ya bentuk ininya ya. Ya ini saya senang bisa keluar gini. So 600 yard ke sana. Kita ada 2 loko di sini nyambung ya. Dan saya nggak paham sih apakah loko ini juga berpengaruh pada horsepower-nya. Yang pasti satu lokomotif ini GP38-2 ini 2000 horsepower ya. Oke, kita duduk lagi di kursi masinis. Kita speednya sekarang masih di sini. Kita climbing pelan-pelan, throttle 2. Oke. Kita naikin sampai 15 kali ya. Ini karena kita udah bawa barang ya, jadi lebih berat ya. So kita naikin throttle ketiga untuk nanjak ke speed maybe 15 ya. Kita masih ada 500 yard di sana. So throttle boleh kita, oke kita tunggu aja. Dan begitu kecepatan kita sampai ke 15 miles per hour, kita tutup throttle-nya dan kita biarin dia idle aja sampai ke lokasi ya. Alright, 480 yard. Oke, 11 miles kayaknya cukup deh. Kita tutup aja throttle-nya. Tinggal ngerem ya. Kita menuju ke sana dengan cepat dan pasti, penuh kepastian ya. Oke. Nah, ini orang ini saya nggak tahu fungsi dia apa. Kalau di beneran ya, mungkin dia berfungsi buat asisten kita kali ya. I don't know. I have no idea. 300 yard. Kita di rel yang benar kan? Iya. Harusnya ya. Harusnya kita di rel yang benar. Ya. 200 yard. Kita mulai injek rem kali ya. Kok injek sih, maksudnya mulai aktivasiin remnya sampai kecepatannya berkurang. Probably segitu ya. Oke, kita buka dulu biar dia maju lagi. 200 yard. Very nice. Ini tempat sekering segala macam ya. Kalau kita mau main train simulator dari cold start, artinya dari benar-benar mati mesinnya, kita bisa mesti main-mainin views di sini. Ini radio. Mungkin kalau kita one day ada multiplayer, ada player yang ngatur apa namanya jalannya operasi di stasiun, rel ini masuk, rel ini buka tutup dan segala macam. Oke, kita masih 100 yard, kayaknya kita boleh naikin speed sedikit lagi. Throttle 1. Naikin speed jadi 5 miles per hour supaya kita bisa sampai ke itu. Di sana ada kereta lagi ya. Lampunya nyala. Nah, saya belum lihat di luar nih lampu-lampu kita kayak apa ya. 90 yards. Dan sebentar lagi kita akan sampai di tujuan kita, 70 yard. Ya, kita agak lambat ya. Memang game-game yang saya mainin tuh game-game begini nih. Game-game simulasi yang butuh kesabaran.
dan juga relaxing yang pasti ya, karena di masa-masa seperti ini kayaknya hal yang kita butuhkan saat ini adalah untuk relax dan melupakan sejenak segala kesulitan di dunia nyata. This is exactly the type of game that I really love. Oke, 30 yard, 20 yard kita mulai bisa rem di sini. Karena harusnya dia di 10 yard pun udah ke register sebagai objective complete. Oke, yuk full break. Objective complete. Kita sudah sampai. Jadi ini kayak kan kereta nggak bisa manuver segampang itu ya. Jadi kita mesti maju mundur lewat yang rel yang ini, belokin ke sana. Jadi memang tidak straightforward kalau kita nyetir truk. Oke, di sini kita ganti. Di sini benar, di sini salah. Kita mesti belokin ke kiri. Nah, oke, sip. Dari situ kita mesti berhenti di sini. So let's go and do that. Reverser maju, throttle kita naikin ke 2. Kayaknya sampai di sana kita mesti, oh ya, rem kita buka ya. Kita mesti uncoupling beberapa kargo kita. Jadi kita akan lihat prosesnya seperti apa. Yang pasti saya senang ya hal-hal yang semacam ini ya. Jadi apa sih, nggak main cabut copot, tapi kita mesti benar-benar sesuai dengan jalannya ini kita. Oke, kita belum maju sekarang, walaupun saat ini. Oke, sebentar. Iya, kita udah bener, reversernya udah ke sana. Rem nggak ada yang ketutup, semuanya kebuka. Kenapa kita belum maju? Oke, kita coba naikin ke. Oh, kita maju nih pelan-pelan ya. Ya itulah yang harus kita perhatiin juga, karena kita bawa barang yang berat. Throttle-nya mesti agak berani kayaknya ya. Oke, kita throttle aja ke 4 di sini supaya angka speed kita naik secara pasti. Oke, saat ini climbing 800 yard. So let's do this sampai 15 miles per hour, dan kita matiin throttle-nya. 10, 11. Come on. Padahal di sini dibilangnya kita lagi lewat turunan ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan bawah tuh ada gambar kereta menurun. Jadi kita sedang tip 14 miles per hour kayaknya cukup ya. Sekali lagi kita mundur sekarang jalannya. Kita bawa tuh kargo kita ada 10 ya, ada 10 wagon yang nempel di kereta kita. Dan ada 3 jenis ya, ada yang kotak biasa, ada yang putih itu, dan ada yang bentuknya cairan. Yes. Oke, 500 yard, kita di 15 miles per hour. Enak banget ya kalau lihat keluar nih, ada mobil, ada truk, dan bentuknya tuh mobilnya kotor gitu. Jadi kayaknya lebih imersif ya. Kayaknya lebih realistis gitu. Keren. Ini parkirannya ya. Ini Amerika banget ya. Mobilnya, truknya segala macam. Oke, kita masih ada 400 yard. Tadi udah kita cek kan semua rel kita ya. Oke, bener ya arahnya ya. Sip, sekarang kita mulai rem. Initial reduction, throttle-nya idle, speed udah menurun. Kita turunin lagi. Ngebut juga kita. Oke, 200 yard, 10 mile, 9 mile. Oke, kita rilis dulu brake-nya. Karena kita masih ada 150 yard untuk menuju ke titik di mana kita harus stop. Oke, 100 yard kita nyalain lagi remnya ya, supaya enggak, karena ini berat ya, jadi remnya tentu akan lebih sulit. So 100 yard, brake, kita mulai initial reduction. Oke, 5 mile per hour, kita buka lagi remnya. 60 yard, 5 miles per hour, so that's good. Ya ini mungkin kalau kita main flight sim, ini kayak waktu mau landing gitu. Landingnya mesti smooth ya. Kayak 30 yard kita boleh
Nyalain lagi remnya. Oke, that's it. Rem kita tambahin. Dan iya, sip. Oke. Objective complete. Kita mesti uncouple 4 dari 10 ini. Oke, kalau gitu throttle idle, reverser kita neutral, rem udah nyala semua. Apakah kita perlu nyalain rem tangan? Kayaknya gitu ya, kita nyalain aja deh. Ini mesti dipompa ya sampai fully applied. Tuh kita udah rem tangan truk kita supaya dia nggak ngelinding. Walaupun ada asisten kita sih di atas sana ya. Siapa itu namanya? Mungkin namanya Anita. Anggap aja namanya Anita ya. Oke Anita, jagain rem kereta ini jangan sampai ngelinding ya. Saya mau copot dulu 4 kargo di sini. It's such a beautiful day guys. Sekarang jam 10 kurang 5 pagi ya. Kita mesti uncoupling yang oke, kita lari deh biar cepat ya. Ini masih kita bawa yang putih. Jadi yang kita copot yang ini. Oke. Rem tangannya. Oke, sorry. Parking brake-nya ada di belakang. Berarti ini kita copot dulu parking brake-nya. Maksudnya kita apply supaya dia nggak ikut ketarik dan nggak ngelinding ya. Setelah itu baru kita cabut couplingnya di sini. Coupler. Sip. Udah dicabut. Parking brake udah nyala di kargo ini. Tinggal kita lanjutin bawa sisa kargo yang ada ke tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cabut 4 kargo dan melanjutkan dengan 6 kargo. Sip. Let's go and jump back in. Selanjutnya kita harus menuju ke, let's see, kita mundur lagi dan kita lewat sini masih benar-benar aman ya. Oh ini sih nggak ada belok-belok ya. Ke sini. Oke, let's go. Tinggal kita. Saya lupa. Kan tadi rem tangan lokomotifnya saya nyalain. Sekarang saya mesti buka lagi. Kok nggak bisa? Oke, sebentar. Mungkin saya salah pencet. Fully applied. Let's see. Ini dia. Yang bawah ya. Bukan ini. Yang ini. Ini dia. Hup. Dan release. Oke. Padahal di tutorialnya nggak ada nih semua nih. Saya agak-agak semi-semi ngarang aja. Tapi ya logis aja ya. Kalau kita mau ngapa-ngapain di luar truk, kita nggak duduk di kursi masinis ya, itu cara terbaik adalah nyalain rem tangan gitu. Oke, rem kita buka, throttle kita nyalain mungkin ke 3 deh ya. Kita sekarang bawa 6 wagon. Harusnya throttle 3 bisa bikin kita jalan. Oke. Tapi kita belum bergerak. Apakah ada yang salah? Rem udah dibuka semua. Throttle 3. Oke, let's see. Reverser udah. Oh my god. Lama juga jalannya ya. Butuh segitu waktu, segitu lamanya untuk ngegerakin wagon ini. Berarti ini wagon ini berat dan penuh isi ya, sehingga untuk maju aja kita perlu berapa detik tadi tuh? Ada kali 5 detik, 10 detik ya, sampai akhirnya dia jalan. Jadi kita perlu ada sekitar 860 yard. Kita nyalain sampai 10 miles per hour aja. Setelah itu kita throttle-nya kita bikin idle. Dan kita lihat keluar. Asik. Saya senang nih jalan-jalan begini ya. 700 yard di sana. Itu juga bisa nyebrang loh ke sini ya. I love it. Ini dia. Ini lokomotif yang di depan. Saya nggak tahu kalau kita lagi ada 2 begini, fungsinya apa? Saya kurang tahu. Tapi ya nanti saya akan baca-baca deh. Sebetulnya fungsinya apa ini? Kalau 2 ini. Itu yang saya penasaran tadi tuh. Apakah horsepower jadi double? Jadi 4.000? I don't know. Tapi yang pasti kita menikmati pemandangan di sana ya. Kita ngelewat ini kan. Kita literally kayak setrikaan ya. Maju mundur. But I guess that's how freight locomotive works.
Apalagi kalau pekerjaannya ya seputar markirin barang begini. Maju mundur, maju mundur. Kita masih ada 500 yard. So kita coba naikin kecepatan kita ya. Sampai at least 10 atau 15 miles gitu. Baru habis itu kita turunin. Kayaknya habis kita uncoupling satu wagon lagi atau satu kali lagi, kita akan sudahi dulu videonya, karena kalau kita mau ngikutin misi ini sampai habis, wah bisa sejam lebih ya. Kalau kita ngebut aja ya, itu makan waktu at least 40 menit sampai 45 menit. Jadi ya, apa kamu? Kamu nggak ngapa-ngapain? Hey, oke. Iya, walaupun dia asisten, tapi ntar saya cari tahu ya. Kalau di dalam kokpit lokomotif itu tugasnya masing-masing apa? Kan saya kalau bahasa Inggrisnya engineer ya kan? Atau ya masinis sih harusnya, kalau saya tahu ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya saya engineer. Yang duduk di kursi itu tuh tugasnya apa? Yang dia nih, kursi ini nih. Let's find out later, ntar saya tinggal googling aja. Oke, 250 yard, kita speednya 8 miles per hour, throttle di idle. Oke, everything is looking good. Brake is released. 180 yard. Very nice. Yes. Keren banget. Ya mungkin setelah saya udah hatam sama kereta ini, saya coba kereta yang lain deh. Soalnya saya masih belum biasa banget ya atur ininya, controlsnya. Tapi tentunya pasti beda lah ngebawa kereta penumpang sama kereta barang. So 70 yard, masih kecepatan 5 miles per hour. Kita boleh tambah sedikit supaya lebih cepat sampai ke tujuan. 50 yard. Oke. Yes, dan kita mulai siap-siap nyalain automatic brake release 20 yard. Oke. Initial reduction, remnya light aja. Tambahin lagi deh. Oke, objective complete. Selanjutnya kita mesti parkirin lagi di lokasi selanjutnya ya. Selanjutnya. Oke, yaitu mundur lagi. Oke, di sini udah bener switchingnya. Di sini kita mesti belok, udah bener juga. Di sini juga udah bener. Nah, di sini juga, di sini harus kita belokin. Let's do that. Dan di sini nggak ada switching lagi dan langsung sampai di lokasi. So that's good. Langsung kita majuin, tambahin throttle sekarang. Wow. Tanpa kita majuin udah gelinding sendiri. Karena kita di turunan guys. Dan kita bawa benda berat. Oke, that's good. Berarti ya menghemat bensin mungkin 0,02 liter. Ini bahan bakarnya diesel ya harusnya. Ini kan diesel engine. Ya letak engine-nya di belakang sana. Saya udah belajar cara nyalain dan matiin engine dari cold start. Mungkin seru kali ya kalau kita benar-benar dari awal, dari nol. Jadi kita mau bawa barang, kita mesti datang ke stasiun, kita nyalain lokomotifnya dari dingin gitu, dari mati, total mati, dari parkiran bahkan, dan kita bawa ke tempat yang seharusnya. That would be really cool. Oke, 10 miles per hour dari maksimal 15. Kita masih punya 690 yard. Kita idle aja karena kita nggak buru-buru. Oke, everything is looking good. Making sure lampu kita nyala di sini. Oh iya, satu hal yang saya tadi lupa ya, yaitu nyalain ini klakson. Karena harusnya sebelum kita jalan kita nyalain dulu klaksonnya nih, horn ya, 2 kali sebagai tanda kita mau jalan. Oke, ini kita matiin aja belnya. 500 yard, 12 miles per hour. Looking good. Yep. 400 yard.
Nice. Kok kameranya gitu? Oke, 300 yard. Kita mulai turunin kecepatan. Initial reduction probably sampai 5 mile per hour. Terus kita buka lagi supaya nggak terlalu ngebut pas kita harus make a full stop. Oke. 200 yard. 260 yard. Yang pasti kita di jalur yang benar kan? Semoga iya, betul. Soalnya waktu awal-awal saya main game ini, saya nggak ngerti masalah switching ini. Jadi saya benar-benar stop keretanya, terus saya turun dan saya manual gerakin levernya ke kiri dan ke kanan, ya ampun. Itu parah banget sih. Tapi ya, semua harus dipelajari. Everyone has to start somewhere. So that's what I did. I'm not ashamed karena saya lagi belajar. Tapi sekarang saya ternyata tahu bahwa kita bisa ngerubah switching rel itu dari dalam peta ya, tanpa harus turun. Kayak tadi saya bilang, itu mungkin kayak manggil pakai HT ke orang lapangan. Bro, kita melewat, tolong di switch relnya gitu. Oke, speed kita sekarang 6. Kita boleh tambahin lagi brake-nya karena kita jalannya agak menurun. So let's 4 mile per hour. Looks pretty good, pretty solid. Yang pasti kalau kita terlalu ngebut, kita mau ngerem bawa kargo seberat ini, ngeremnya bakal effort banget. Oke, 42 yard, 30. Oke, kita mulai apply brakes ya. Yep, 20. Kayaknya harusnya buffernya ada sekitar 30 yard kali ya sampai objective complete. Oh, kita mesti copot wagon. Oke, seperti biasa masukin neutral dulu. Brake-nya full. Ini tadi throttle idle kan? Oke. Kita keluar. Kita nggak usah nyalain inilah ya, rem tangan ya. Kan udah ada tadi tuh brake di dalam ya. Biar cepat deh. Oke. Kita cabut. Ya, kayaknya sampai sini dulu ya videonya ya, karena ini udah hampir setengah jam. Tapi gimana? Teman-teman suka nggak sih game semacam ini ya? Yang pasti sih buat sebagian orang ini tentu boring ya. Kalau buat saya sih saya suka banget. Oke. Handbrake-nya jangan yang ini karena kita mau copot yang ini. So jangan terjebak. Handbrake-nya harus yang ini. Kita apply 100%, tapi yang di uncoupling jangan yang ini, melainkan yang ini. Coupler unlock. Snap. Nice ya. Jadi kita tadi tugasnya tuh memarkir beberapa wagon di tempatnya. Jadi bukan kita yang bawa wagon ini ke luar kota atau kemana, tapi kita cuman parkir di sekitar sini ya, untuk memastikan bahwa mereka ada di tempat yang tepat untuk destination selanjutnya. Oke, next kita mesti kembali ke lokasi awal. Oke, nggak ada yang perlu kita belok-belokin di sini. Ini juga aman sampai sini ya. Let's go ahead and do that. Mundurin throttle mungkin ke 3 aja sekalian. Brake kita release, and we should be moving. Nope, not yet. Yang pasti kita nggak punya. Oke, udah mulai gerak ya. Sekali lagi butuh waktu ya, sekitar 5-10 detik sampai kereta ini bergerak. Oke, kita duduk aja di sini untuk mengatur kecepatan ya. Ada 800 yard menuju ke titik di mana kita harus berhenti. Let's go, kita naikin aja deh sampai 15 miles per hour ya, biar agak cepat. Tapi make sure ngeremnya harus dari jauh. Plus dan 15. Oke, throttle mati. 700 yard ke sana. Kayaknya dari sini kita masih mesti harus maju lagi, copot lagi beberapa barang, dan it will take about another half an hour ya. It's gonna take long.
But it's super fun for me to do all this, so I don't mind doing all the chores. Dan ini game-nya kayaknya cocok banget dimainin untuk ngabuburit ya. Karena makan waktu banget. Look at that. That is really cool, guys. Yes. Keren. Keren banget. Alright. Yeah. Kita masih ada 400 yard ke sana. Dan masih ada 1, 2, 3. Tinggal ada 3 kargonya. Oke, 300 yard. Saatnya untuk kurangi kecepatan. Jangan sampai terlalu ketelonyor ya. Karena kita bawa kendaraan berat nih. I love hauling heavy stuff. You don't look so bad, do ya? Itulah masinis yang agak ini ya. Nggak boleh. Harus fokus. Oke, 3 miles per hour. Throttle dulu aja. Karena kita masih ada 250 yard. Oke, setelah kita sampai di lokasi ini, kita akan stop dulu videonya. Yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Iya, yang pasti sih di channel ini saya bakal nambahin video-video kereta juga sih, selain truk. Dan saya mau bikin serial ini Project Zomboid. Karena itu salah satu game yang saya suka banget sebetulnya. Cuman ya memang walaupun channel ini kan isinya kebanyakan mobil, truk, simulasi gitu ya. Saya anggap Project Zomboid juga sebagai simulasi. Simulasi kiamat. Nah, dia. Karena dia zombie apocalypse. Dan menurut saya Project Zomboid itu cukup realistis ya. Bukan realistis, maksudnya realismenya cukup asik lah. Karena kita mesti nyari makan, mesti nyari tempat shelter gitu ya, mesti nyari tempat buat istirahat dan sebagainya. Dan it looks really cool. Dan juga dibanding zaman dulu ya, Zomboid yang dulu sama Zomboid yang sekarang udah beda ya. Sekarang versi apa sebutannya tuh build 4 point something 30 yard, dan udah jauh banyak improvement dibanding Zomboid yang awal-awal. Objective complete. Oke. Aduh, saya masih pengen terusin tapi saya tuh seneng ngomong, saya seneng ngobrol ya. Jadi oke. Kita lihat aja seberapa jauh objektif kita ya. Oh, sini dekat. Oke, yaudah. 1 titik lagi deh yuk. Kita lanjutin ya. Oke, switch-nya aman di sini. Di sini. Oh, oke, aman. Oke, di sini kita mesti ke bawah dulu. Dan di sini kita mesti belok ke sana. Oh. Wow. Wow, harus hati-hati banget guys. Kalau enggak bahaya ya. Karena ternyata switch-nya ada banyak yang mesti kita ganti. Oke, 850 yard. Let's do it. Let's do it. Let's do this. Let's go. Throttle 4. Setelah ini kayaknya kita mesti uncoupling dulu beberapa hal ya. Coba kalau kita lihat schedule-nya. Schedule. Barusan tadi cuman kita baru setengah jalan dari keseluruhan mission. Luar biasa. Wow. Ya oke. Definitely titik ini adalah titik terakhir dalam video ini ya. Sudah setengah jam kita. Takutnya kepanjangan videonya. Dan juga filenya kegedean. Nggak apa. Saya sudah sediain harddisk khusus buat gaming. Jadi walaupun filenya gede, tidak masalah. Toh, saya punya kebiasaan sekarang kalau habis saya edit dan saya upload, file capture OBS-nya saya hapus. Biar nggak makan tempat gitu ya. Oke, speed sekarang. Ini rilis kan? Oh, sorry. Ternyata breaknya dari tadi masih ada ya. Masih ada sedikit initial reduction. I'm so sorry guys. Oke, sekarang breaknya udah rilis. Kita matiin throttle. 14 miles per hour cukup kayaknya ya. Oke, ini ada beberapa view yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat keluar jendela. Keren. Penampakannya keren banget dari luar jendela ya. That is awesome guys. Awesome. Oke, penampakan apa lagi yang lainnya? Oh, ini bisa lihat. Ini radio, panel ini,
Ini di sini. Oke. Yes. 300. Oke, saatnya untuk kasih break sedikit. Speednya berkurang sampai at least setengah deh ya, sampai maksudnya 5 mas, sampai aman berhentinya, atau 6 lah ya. Sip, masih 250 yard lagi. Yang pasti kita di track yang bener kan? Oh ya, yes of course we are. Such a professional engineer. Keren. Hehehe. Oke, 100 yard. Kita kurangi lagi kecepatan. Dan 150. Kecepatan sekarang terus berkurang. Kita buka dulu dikit. 4 yard. Dan masih ada 100. Oke, gak apa. Ini release. Ini idle. Tambahin dikit deh. Oke. Masih ada 100 yard. Oke, sekarang 4,5 miles per hour. Throttle idle. Ya ini benar-benar kayak landing pesawat ya. Mesti it's a balancing act kurang lebih gitu. Jadi harus balance semuanya. Oke, 50 yard kita mulai turunin lagi kecepatannya ya. Kita nyalain automatic brake release. Yep. Oke, initial reduction. Terus berkurang 40 yard, 30 yard, dan yes, objective completed. Dan kita mesti uncoupling 3 vehicle. Iya, tunggu. Biar lebih profesional, ini kita netral, ini kita rem, boom. Asik kan? Rem tangan nggak usah, tadi udah ya. Padahal mungkin aslinya di rem tangan ya. Tapi mungkin tuh rem tangan lebih kayak buat kalau parkir nggak sih? I don't know. Oke, kita mesti uncouple 3 vehicle. Wait, ini yang harus di uncouple. Oke. Rem tangannya nggak di depan, melainkan di belakang. So let's do that. Kita kencengin rem tangan yang ini, kereta yang belakang. Fully applied. Dan kita copot coupler yang ini. Yes. Wait, and objective complete. Wow, keren banget ya. So itu dia tadi titik terakhir kita. Saya akan lanjutin dulu mission ini. Dan kita akan terusin lagi di video selanjutnya. Mungkin di kereta yang lain, mungkin di mission yang lain. Yang pasti, thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya di Indra Aziz Plays. Dan tell me what you think about this video. Kalau kalian senang dengan perkeretaan, let's do more. Okay, have a nice day guys. Thank you, bye-bye.